apa sih namanya? Bersama podcast Alfaza berani bicara, berani berkarya. Halo Sobat Alam, selamat datang di podcast sekolah. Ini adalah karena ajang Hari Bumi ini adalah salah satu acara yang mungkin aku pertama kali ikut. Menurut Ashika, saya ngapain kalau ngajak teman-teman? Jadi maksudnya edukasi simpel itu bisa membuat anak itu tertarik. Jadi ketika ini suara kita, cahaya dunia. Tiap anak punya potensi yang berbeda, bakat tumbuh potensiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Alfaza berani bicara, berani berkarya. Halo Sobat Alam, selamat datang di podcast Sekolah Alam Alfaza edisi Hari Bumi. Saya Ashika dan hari ini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna tentang suatu yang penting banget, bumi kita tercinta. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang keren. Yang pertama Ibu Evelia. Beliau adalah Ketua Komunitas Hijau Sekolah Alam Alfaza. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Dan juga Kakak Hafiz, kakak kelas 9, salah satu peserta Hari Bumi di sekolah. Assalamualaikum Kakak Hafiz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Terima kasih ya atas kehadirannya di podcast Sekolah Alam Alfaza. Ya, sama-sama. Langsung aja kita mulai obrolan seru kita kali ini. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih makna Hari Bumi menurut Bunda dan Kak Hafiz? Hari Bumi adalah hari di mana menjadi suatu momentum buat kita semua untuk lebih sadar bahwa bumi kita memerlukan perhatian yang khusus untuk dijaga oleh seluruh umat manusia. Menurut Kak Hafiz? Kalau menurut aku kurang lebih juga sama apa yang Bunda Aira sampaikan gitu, bahwa Hari Bumi ini adalah salah satu ajang yang kita bisa ambil banyak pelajaran di dalamnya, agar juga bisa menyadarkan orang-orang bahwa kita sebenarnya tuh harus care banget sama bumi kita, karena bumi kita itu tempat tinggal kita, rumah kita semua ada di bumi. Bisa diceritakan awal mula terbentuknya komunitas hijau di sekolah? Bisa, makasih Ashika. Jadi komunitas hijau Sekolah Alam Alfaza atau kita sebutnya KIAS itu terbentuk 1 tahun yang lalu berdasarkan kepedulian dari beberapa dari kami bahwa sekolah kita tuh seharusnya lebih concern tentang lingkungan, karena sejalan juga kalau kita tuh kan diamanahkan untuk menjaga lingkungan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah sendiri itu kan artinya luas. Jadi khalifah dalam ibadah, kemudian khalifah dalam lingkungan juga termasuk. Jadi gimana caranya kita bisa lebih concern tentang lingkungan, tentang bumi sendiri. Nah, dari situ kemudian berangkat dari visi Sekolah Alam Alfaza yang mau jadi eco school. Sepertinya itu sejalan bareng-bareng gitu. Gimana kalau misalkan kita membentuk sebuah komunitas biar kita bisa kerjasama untuk kita menuju eco school tadi dan meningkatkan kepedulian tentang lingkungan gitu. Itu asal mulanya. Apa tantangan terbesar dalam menggerakkan komunitas hijau di lingkungan sekolah? Ya, kalau tantangan itu lebih ke arah kita melihatnya sebagai sebuah tantangan bersama ya, karena balik lagi komunitas itu kan baru didirikan. Ketika sebuah hal itu baru didirikan pasti menemukan banyak sekali tantangan, dan kami merasa tantangan tersebut insya Allah bisa kita hadapi nanti dari kolaborasi kita semua gitu. Kalau disebutkan kayaknya banyak karena itu sesuatu hal yang memang pasti akan kita temuin dimanapun.
Bagaimana respons di siswa dan guru saat diajak terlibat dalam kegiatan komunitas? Iya, kalau responnya alhamdulillah dari sekolah, dari murid, dari guru itu sangat sangat baik ya, karena satu kita sudah punya basic bahwa kita adalah warga sekolah Alam Al-Faza. Pastinya kita punya sedikit awareness yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita mengenalkan proyek lingkungan ke luar gitu. Dari sekolah sangat menyambut baik dan seperti yang tadi aku bilang bahwa ini adalah kerjasama dari semua pihak dan insya Allah dengan respon yang baik dari semua pihak, dari guru, dari anak murid, dari orang tua sendiri, kita akan bersama-sama menuju Eco-School tadi dan menuju wawasan lingkungan yang lebih baik. Bagaimana komunitas mengatasi hambatan seperti kurangnya partisipasi atau fasilitas? Ya, kurangnya partisipasi dan fasilitas itu ya, jadi kami melihat bahwa memang KIAS itu sendiri masih dalam proses adaptasi ya, kita masih belajar berdiri dan kurangnya partisipasi dan fasilitas itu masih terus kita coba cari jalan keluarnya bersama. Jadi gimana caranya kekurangan tadi bisa kita jadikan tantangan buat kita maju ke depan gitu aja sih. Menurut Bunda, kenapa penting melibatkan pelajar dan dalam aksi peduli lingkungan? Oh, penting banget. Pelajar itu kan kayak Asika nih, nantinya jadi generasi penerus kan. Jadi Asika pemuda itu mempunyai modal yang sangat-sangat besar untuk meneruskan kegiatan lingkungan kita. Seperti pemuda itu memiliki semangat yang tinggi, terus memiliki adaptasi belajar yang cukup tinggi, terus Asika bisa lebih dini untuk mengerti tentang pentingnya lingkungan itu akan jadi modal yang sangat baik banget buat nanti ke depannya Asika. Jadi Asika bisa memulai lebih giat lagi. Apa manfaat yang dirasakan siswa saat ikut terlibat dalam kegiatan lingkungan? Manfaat bagi siswa sebenarnya lebih ke kita harus menanyakan ke siswa itu sendiri ya, tapi kalau aku ngelihatnya siswa itu jadi makin terbuka wawasannya mengenai lingkungan. Terus kemudian siswa itu siswa ini kan kreatif ya. Jadi ketika wawasannya itu terbuka, akan punya banyak kreativitas di bidang lingkungan, khususnya ketika tema sekarang itu Hari Bumi, itu kan mengenai sustainability energy. Jadi maksudnya akan menciptakan kreativitas di bidang gimana nih kita mau cari sumber daya alam buat energi yang terbarukan, pakai apa ya? Nah, dari pemikiran siswa-siswa tadi mungkin akan bikin solar panel, mungkin akan bikin hal-hal yang mungkin orang tua sendiri nggak kepikiran gitu. Dari situ aku ngelihatnya sih kemarin banyak murid yang terbuka wawasannya dan itu bagus banget. Bagaimana cara membuat siswa tertarik pada isu lingkungan? Nah, gimana ya? Asika tertarik nggak mengenai isu lingkungan? Iya. Dari mana? Kok bisa tertarik? Bisa daur ulang. Oh gitu. Iya, kita kasih edukasi yang memang anak-anak itu relevan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Ketika kita berikan informasi yang misalnya jangan pakai plastik sekali pakai gitu kan. Kan sehari-hari Asika melihat menggunakan plastik sekali pakai gitu kan. Jadi maksudnya edukasi simpel itu bisa membuat anak itu tertarik. Jadi ketika kita melakukan edukasi yang terlalu tinggi, mungkin anak-anak akan mikir, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Jadi gimana caranya? Mungkin kita bisa lewat tadi yang lebih simpel atau hal-hal yang membuat anak itu kreatif seperti bikin video atau melalui podcast seperti ini. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa bikin anak-anak tuh tertarik. Bisa diceritakan program atau kegiatan apa saja yang pernah dilakukan komunitas hijau selama ini dan paling berhasil dan kenapa? Oke.
eh, perjalanan 1 tahun komunitas hijau itu sudah melakukan banyak hal, walaupun masih banyak yang belum kita lakukan juga. Contohnya kita melakukan bank sampah, itu bank sampah rutin, kegiatan rutin. Terus kemudian kita sempat mengadakan workshop mengenai pembuatan sabun ya dari minyak jelantah. Kemarin ikutan nggak Kak Ashika? Enggak. Oh iya, untuk anak besar ya. Nanti tunggu ya untuk kelas rendahnya. Terus kemudian kita juga sempat mengadakan sharing untuk orang tua murid mengenai kompos. Kemudian kita ada pemilihan duta Khias sebagai maskot ya, sebagai role model. Terus kemudian terakhir kita ada kegiatan Hari Bumi, dan sebenarnya masih banyak lagi sih kegiatan yang kita lakukan, dan insya Allah nanti akan ada lebih banyak lagi kegiatan lain. Kalau untuk yang paling sukses, alhamdulillah sih semuanya berjalan sesuai dengan yang memang kita planning ya. Terakhir itu Hari Bumi, alhamdulillah merupakan acara perdana di mana kita kolaborasi semua pihak. Jadi semua warga sekolah, benar-benar dari sekolah, dari manajemen, dari gurunya, dari murid, dari orang tua, dan kita juga mengajak pihak luar untuk kita kerjasama untuk mengisi kegiatan Hari Bumi di Sekolah Alam Al-Faza. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Bunda. Terima kasih Ashika. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ayo. Oke Sobat Alam, kita lanjut pertanyaan ke Kak Hafiz. Oke. Apa yang membuat kakak tertarik ikut serta dalam kegiatan Hari Bumi? Oke, yang membuat aku tertarik adalah karena ajang Hari Bumi ini adalah salah satu acara yang mungkin aku pertama kali ikut, dan aku sangat antusias karena first time aku ikut ini, dan ternyata itu jauh banget dari ekspektasiku yang sangat wow gitu. Ternyata Hari Bumi itu bagi aku sangat penting, dan juga di acaranya itu seru-seru banget dan banyak narasumber-narasumber yang keren-keren yang kita bisa ambil banyak pelajarannya gitu. Oh begitu ya Kak. Ada hal baru yang kakak pelajari dari kegiatan Hari Bumi? Oke, untuk hal baru yang aku pelajari di Hari Bumi ini sebenarnya banyak. Salah satunya adalah pemanfaatan barang-barang bekas atau bahan-bahan yang bisa didaur ulang gitu. Contohnya adalah kompos. Kompos itu aku baru tahu karena bahan-bahannya itu ternyata dari sisa-sisa makanan yang ada di Al-Faza, terus daun-daun kering dan segala macam organik itu bisa jadi pupuk kompos gitu. Sama mungkin sisanya kayak kerajinan-kerajinan gitu. Banyak yang belum aku tahu sebenarnya. Wah, ternyata bisa jadi itu gitu, dari sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu. Itu aja. Cerita dong pengalaman paling seru atau berkesan selama ikut kegiatan lingkungan di sekolah. Oke, untuk cerita paling seru kegiatan selama di lingkungan sekolah, mungkin salah satunya adalah itu yang tadi aku sebutin, pembuatan kompos. Karena itu adalah salah satu project yang aku bikin bersama kelas 9, dari awal masuk kelas 9 sampai kemarin jadi di Hari Bumi. Itu seru banget gitu. Karena kita harus pertama kita harus sabar nunggu prosesnya, terus kita harus care juga sama proses komposnya, itu dia basah atau enggak, kering, kita harus tambahin activator atau segala macamnya. Itu salah satu pengalaman paling seru sih, itu pembuatan kompos. Gimana perasaan kakak setelah ikut kegiatan itu? Oke, perasaan aku setelah ikut kegiatan itu adalah sangat senang dan happy banget gitu. Ya sama sih sebenarnya. Jadi aku penuh wawasan baru tentang bagaimana cara mengolah sampah-sampah organik menjadi yang lebih bermanfaat gitu. Atau istilahnya kita bisa bilang organik ke organik lagi gitu. Jadinya pupuk kompos itu kan dari organik. Jadinya nanti dia sebagai apa namanya?
pembangkit mikroorganisme dalam tanah yang bisa membantu memberikan vitamin kepada tumbuhan gitu. Jadinya organik, kembali ke organik. Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke, siap. Menurut Kakak, gimana caranya ngajak teman-teman lain agar lebih peduli terhadap lingkungan? Oke, untuk mengajak teman-teman lain, kita ajaknya dengan cara yang kayak Bunda Aira tadi sampaikan. Kita pertama-tama untuk pakai cara yang simple dulu aja, agar mereka tuh care aja dulu, atau bahasanya apa sih namanya, Bun? Peduli ya. Itu peduli aja dulu terhadap lingkungan sekitarnya. Baru nanti kalau udah mereka ngerti atau segala macamnya, boleh kita langsung bertahap kita edukasi untuk kedepannya gitu. Kalau kamu boleh bikin satu ide seru buat ngajak teman peduli lingkungan, idenya apa? Oke, apa ya? Kalau menurut Ashika, enaknya ngapain kalau ngajak teman-teman? Kayaknya ngedaur ulang aja deh, kayak bekas jajan. Kayaknya dibikin jadi kayak mainan seru-seru aja sih. Wah, itu seru juga sih Ashika. Mantap. Aku juga setuju sama Ashika. Itu bisa jadi salah satunya untuk kita ngajak teman-teman. Apa sih namanya? Ya, kita bisa mengajak teman-teman untuk berkontribusi dalam hal lingkungan gitu. Juga kita bisa ngajak teman-teman juga kayak yang udah dilakukan di sekolah Al-Faza gitu, mengurangi sampah-sampah plastik dan segala macamnya gitu. Oh gitu ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama Kak. Teman-teman Sobat Alam, sekarang segmen 1 sudah selesai. Kita lanjut ke segmen kedua yuk. Tapi sebelumnya, podcast Al-Faza berani bicara, berani berkarya. Al-Faza berani bicara, berani berkarya. Nah Sobat Alam, sekarang kita ngegame santai dulu yuk. Bersama Bunda Evelia dan Kak Hafiz. Yes or no? Keren. Sobat Alam, Ashika akan menunjukkan beberapa kuis nih untuk Bunda dan Kakak Hafiz. Jika jawabannya yes, maka silahkan mengangkat papan yes. Jika jawabannya no, maka silakan diangkat papan no ya. Oke. Siap Bunda dan Kak Hafiz? Siap. Pertanyaan pertama untuk Bunda. Boleh. Kita lihat ya spinnernya hasilnya apa. Puter, 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 putar. Stop. Ini boleh. Masih banyak warga sekolah yang belum peduli terhadap isu lingkungan. Jawabannya no aja deh Kak. Karena kan kegiatan edukasi mengenai lingkungan itu sudah digalakan oleh sekolah, oleh banyak dari gurunya sendiri juga, terus kemudian dari komunitas. Insya Allah awareness kita terhadap lingkungan sih sudah semakin terbangun sih. Contohnya Ashika sudah ngerti ya, kalau bisa lebih baik pilah-pilah sampah seperti itu ya. Iya. Iya, keren loh. Next. Next. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Putar, 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 putar. Stop, nggak di stop. Stop, 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 stop. Double stop. Apa itu? Apa itu? Kami merasa kegiatan lingkungan di sekolah sudah cukup dan tidak perlu ditambah lagi. No. Kenapa, Bun? Iya, karena kegiatan lingkungan itu seharusnya malah tidak pernah berhenti sih kalau menurut aku. Karena itu merupakan, kalau kita sudah merasa cukup,
biasanya orang-orang akan berhenti kan. Takutnya nanti lingkungannya kotor lagi. Nanti Asika nggak mau pilih-pilih sampah lagi. Ya, Iya. iya, jadi nggak boleh merasa cukup ya. Oke. Next. Putar. Stop, double stop. Double stop. Kami sudah melibatkan siswa dari semua jenjang dalam kegiatan peduli lingkungan. Yes, betul banget. Kemarin waktu Hari Bumi kan adik-adik TK, teman-teman SD, kakak-kakak SMP ikutan kan ya? Iya. Bikin karya, terus ikut acara, ada storytelling, ada kegiatan pemanfaatan sampah. Tadi Kak Hafiz juga sudah bikin kompos. Itu alhamdulillah sih semua anak di Sekolah Alam Al-Faza ikut terlibat. Keren, keren. Masya Allah. Lanjut ya, Bun. Boleh. Next. Spin. Putar. Dapat. Stop. Nggak mau stop. Dapat apa itu? Komunitas hijau sekolah kami pernah melakukan kegiatan lingkungan di luar lingkungan sekolah. Yes, alhamdulillah. Jadi komunitas hijau itu kan memiliki program bank sampah. Nah, program bank sampah itu Asika itu bareng-bareng sama sekolah lain di Kecamatan Cimanggis. Jadi kami pernah mendapat pelatihan. Terus kemudian ketika ada acara kecamatan itu kami pasti diundang untuk edukasi ke warga seperti itu. Seperti itu. Keren sekali, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Oke, lanjut. Kayaknya pasti dapat jawabannya yang itu deh. Jadi nggak usah di spin ya. Pasti itu stop gitu. Oke, dapat apa nih? Apa ya? Kami memilih program rutin setiap bulan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Iya, yes banget, setuju banget. Program rutinnya itu bahkan bukan setiap bulan, jadi lebih ke setiap pekan. Insya Allah ada kegiatan bank sampah. Terus kemudian teman-teman juga ada kegiatan seperti tadi tuh, pas bekalnya nggak habis bisa dipilah di tong sampah organik. Itu kan setiap hari ya dilakukan ya. Itu salah satu bentuk kepedulian lingkungan yang mana cakupan dari komunitas juga kayak gitu. Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama Asyika. Beatbox dong. Sekarang kita lanjut pertanyaannya kepada Kakak Hafiz. Sini aku kasih. Udah bingung, aduh ngeditnya lembur deh. Dah beli lemu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, sobat alam, kita lanjut ya. Oke. Putar. Double stop. Stop. Oke. Kayaknya ini deh. Nah, ya. Aku tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Oke, jawaban aku yes, karena kita selain udah banyak edukasi yang kita lakukan, juga jadinya kita tahu gitu gimana caranya ngurangin sampah plastik gitu. Lanjut, next, putar. Ayo putar. Ayo. Next. Putar. Double stop. Aku pernah mengajak teman untuk ikut kegiatan peduli lingkungan.
Oke, jawaban aku juga yes untuk kali ini karena aku juga sering ngajak teman-teman untuk kita coba ngurangin plastik dan kita coba untuk lebih care terhadap bumi kita sendiri. Oke, next. Lanjut ayo. Puter. Stop. Double stop. Oke, pasti ini. Oke. Aku pernah membuang sampah sembarangan walau tahu itu salah. Ya, aku pernah karena waktu itu sebelum itu oh iya salah. Pak, ulang Pak. Salah ngambil saya Pak. Oke, jawaban aku yes, aku pernah karena sebelum itu aku belum tahu betapa bahayanya buang sampah sembarangan di lingkungan itu bisa menyebabkan bumi kita itu hancur gitu atau rusak dan kotor. Setelah itu sih enggak sih, kurang lebih. Next. Ayo next. Remove. Putar. Double stop. Pasti dapatnya yang itu. Menurutku menjaga lingkungan itu tanggung jawab semua orang, bukan cuma guru atau petugas kebersihan. Yes, betul sekali. Menjaga lingkungan itu tanggung jawab semua orang karena kita semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kita itu semua khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini. Jadi yang menjaga lingkungan itu bukan cuma guru atau murid, jadi kita semua orang yang tinggal di bumi wajib untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Oke, next lagi ya, next. Ini udah terakhir nih. Oke, terakhir ya. Terakhir pasti dapatnya itu aja. Apa ya? Stop. Aku pernah ikut kegiatan peduli lingkungan di sekolah. Yes lagi. Untuk yang terakhir ini yes. Karena banyak banget kegiatan yang udah dilakuin di sekolah, terutama tentang kegiatan mengenai lingkungan gitu. Jadinya aku ikut serta semua. Masya Allah. Wah, sobat alam seru ya. Kalau bisa menyampaikan satu pesan untuk semua siswa di Indonesia dalam rangka Hari Bumi, apa pesan Bunda dan Kakak? Boleh, dari aku untuk pesan untuk semuanya, kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, jangan lelah, jangan capek untuk kita menjaga lingkungan, karena itulah tanggung jawab kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk melakukan kegiatan mengenai lingkungan ke depannya. Terima kasih. Kalau Bunda bagaimana? Kalau aku sih setuju banget sama yang Kak Hafiz sampaikan. Paling tambahannya supaya kita semua nggak berhenti belajar. Karena dari belajar itu, khususnya mengenai belajar tentang lingkungan, itu nanti akan kebuka tuh mata kita bahwa masih banyak hal yang belum kita pelajari gitu. Jadi akan lebih banyak hal yang kita tahu, terutama mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Karena kan kita tahu nih, nanti Allah akan angkat derajat kita, derajat orang-orang yang belajar dan yang mengamalkan sesuai apa yang kita pelajarin gitu. Kalau Bunda dan Kakak bisa bikin slogan atau kalimat singkat buat Hari Bumi, apa kalimatnya? Slogannya yang kemarin aja deh, kita semangat berpetualang menjaga bumi. Jadi bumi itu kan banyak banget ya hal yang perlu kita lakukan biar bumi itu tetap terjaga. Dan kita sebagai anak-anak, ada yang ngeliat. Masya Allah. Iya. Cut ya Pak Jen nanti ya. Ya. Jadi slogannya yang kemarin aja, petualangan menjaga bumi, karena itu slogan udah bagus banget
banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi, mulai dari A sampai Z. Kalau disebutin mungkin akan banyak banget dan akan menjadi hal yang menyenangkan banget buat kita berpetualang. Kalau Kakak Hafiz gimana? Untuk aku kurang lebih aku bakal setuju banget sama Bunda Ira. Itu slogan yang itu udah bagus banget, berpetualang menjaga bumi, karena itu sudah mencakup semuanya. Jadinya itu yang terbaik. Masya Allah, seru kan obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Bunda dan Kak Hafiz atas waktunya sharing dan inspirasi. Terima kasih juga Shika. Dan untuk sobat alam semua, yuk kita dari sekarang kita lebih peduli pada bumi kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita sobat alam. Saya Ashika undur pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, yang pasti lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast Alfaza.